Bayangkan sebuah zaman ketika manusia Nusantara belum mengenal sekat-sekat nama, simbol, dan dogma. Sebuah masa sunyi, namun penuh kesadaran. Di sana, Tuhan tidak diperdebatkan, tidak dipersonifikasikan, bahkan tidak disebut dengan nama. Ia hanya dirasakan dalam hening, dalam getaran hidup, dalam rasa takut sekaligus takzim terhadap sesuatu yang tak terlihat namun maha hadir. Inilah jejak kesadaran purba yang hari ini nyaris terlupakan. Ajaran Kapitayan. Sedikit orang menyadari bahwa jauh sebelum istilah agama, jauh sebelum kitab-kitab ditulis, leluhur Nusantara telah memiliki sistem kesadaran spiritual yang sangat dalam. Mereka tidak menyembah berhala sebagaimana sering dituduhkan. Mereka justru memahami sesuatu yang lebih subtil. Sebuah konsep ketuhanan yang tak bisa dipahat, tak bisa digambar, dan tak bisa dikurung dalam bentuk apapun. Sebuah keyakinan terhadap yang maha gaib, maha tanpa bentuk, namun maha mengawasi. Pertanyaannya, jika ajaran ini begitu luhur, mengapa ia menghilang? Mengapa namanya jarang disebut, bahkan sering disalahpahami sebagai kepercayaan primitif? Video ini bukan tentang mengajakmu mempercayai sesuatu. Ini adalah perjalanan menyingkap cara berpikir, cara merasa, dan cara memaknai hidup yang pernah hidup di tanah ini. Kita akan menelusuri Kapitayan bukan sebagai ritual, melainkan sebagai kesadaran. Sebuah cara manusia menempatkan dirinya di hadapan yang maha tinggi, tanpa suara, tanpa klaim, tanpa simbol berlebihan. Di balik kesederhanaannya, Kapitayan menyimpan pandangan hidup yang mengejutkan. Tentang keheningan sebagai jalan mengenal kebenaran, tentang rasa takut yang justru melahirkan kebijaksanaan, dan tentang bagaimana manusia diajarkan untuk selalu sadar bahwa ada kekuatan absolut yang tak bisa ditipu, bahkan oleh pikiran sendiri. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan-lapisan makna Kapitayan, asal-usulnya, falsafah terdalamnya, dan mengapa ajaran ini seolah sengaja dikaburkan oleh sejarah. Kita juga akan melihat bagaimana gema ajaran ini masih hidup, diam-diam, dalam budaya, laku batin, dan cara orang Nusantara memandang Tuhan hingga hari ini. Dengarkan dengan pikiran terbuka, karena bisa jadi apa yang akan kamu dengar bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang pernah kamu rasakan, tapi tak pernah kamu beri nama. Bayangkan sebuah zaman ketika manusia Nusantara belum mengenal sekat-sekat nama, simbol, dan dogma. Sebuah masa sunyi, namun penuh kesadaran. Di sana, Tuhan tidak diperdebatkan, tidak dipersonifikasikan, bahkan tidak disebut dengan nama. Ia hanya dirasakan dalam hening, dalam getaran hidup, dalam rasa takut sekaligus takzim terhadap sesuatu yang tak terlihat namun maha hadir. Inilah jejak kesadaran purba yang hari ini nyaris terlupakan. Ajaran Kapitayan. Sedikit orang menyadari bahwa jauh sebelum istilah agama, jauh sebelum kitab-kitab ditulis, leluhur Nusantara telah memiliki sistem kesadaran spiritual yang sangat dalam. Mereka tidak menyembah berhala sebagaimana sering dituduhkan. Mereka justru memahami sesuatu yang lebih subtil. Sebuah konsep ketuhanan yang tak bisa dipahat, tak bisa digambar, dan tak bisa dikurung dalam bentuk apapun. Sebuah keyakinan terhadap yang maha gaib, maha tanpa bentuk, namun maha mengawasi. Pertanyaannya, jika ajaran ini begitu luhur, mengapa ia menghilang? Mengapa namanya jarang disebut,
bahkan sering disalahpahami sebagai kepercayaan primitif. Video ini bukan tentang mengajakmu mempercayai sesuatu. Ini adalah perjalanan menyingkap cara berpikir, cara merasa, dan cara memaknai hidup yang pernah hidup di tanah ini. Kita akan menelusuri kapitayan bukan sebagai ritual, melainkan sebagai kesadaran. Sebuah cara manusia menempatkan dirinya di hadapan yang maha tinggi, tanpa suara, tanpa klaim, tanpa simbol berlebihan. Di balik kesederhanaannya, kapitayan menyimpan pandangan hidup yang mengejutkan. Tentang keheningan sebagai jalan mengenal kebenaran, tentang rasa takut yang justru melahirkan kebijaksanaan, dan tentang bagaimana manusia diajarkan untuk selalu sadar bahwa ada kekuatan absolut yang tak bisa ditipu, bahkan oleh pikiran sendiri. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan-lapisan makna kapitayan, asal-usulnya, falsafah terdalamnya, dan mengapa ajaran ini seolah sengaja dikaburkan oleh sejarah. Kita juga akan melihat bagaimana gema ajaran ini masih hidup, diam-diam, dalam budaya, laku batin, dan cara orang Nusantara memandang Tuhan hingga hari ini. Dengarkan dengan pikiran terbuka, karena bisa jadi apa yang akan kamu dengar bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang pernah kamu rasakan, tapi tak pernah kamu beri nama. Melainkan karena sadar tidak ada tempat bersembunyi dari Yang Maha Menyaksikan. Inilah perbedaan mendasar kapitayan dengan kepercayaan yang berorientasi ritual. Ia tidak menekankan doa verbal, persembahan besar, atau upacara megah. Justru yang ditekankan adalah laku hidup. Cara berjalan, cara berbicara, cara menahan diri. Moralitas bukan aturan tertulis, tetapi konsekuensi logis dari kesadaran bahwa hidup selalu berada di bawah pengawasan kekuatan absolut. Secara filosofis, kapitayan membentuk manusia yang eling lan waspada, ingat dan sadar. Eling bahwa ada yang maha tinggi di balik realitas yang tampak. Waspada bahwa setiap niat, bahkan sebelum menjadi perbuatan, sudah diketahui. Disinilah kapitayan menjadi sangat halus, sangat dalam, dan sekaligus sangat menuntut. Tidak ada simbol untuk disalahkan, tidak ada perantara untuk bersembunyi. Yang ada hanyalah relasi langsung antara batin manusia dan yang gaib. Namun seiring berjalannya waktu, Nusantara mengalami gelombang peradaban besar. Pengaruh luar datang membawa sistem kepercayaan yang lebih terstruktur, penuh simbol, kitab, dan narasi kosmis. Dalam proses ini, kapitayan perlahan terdorong ke pinggir. Bukan karena ia salah, tetapi karena ia terlalu sunyi untuk bersaing dengan sistem yang lebih ekspresif dan visual. Ironisnya, kesunyian inilah yang membuat kapitayan mudah disalahpahami. Generasi berikutnya melihat leluhur mereka menghormati tempat-tempat tertentu, lalu menyimpulkan bahwa mereka menyembah benda. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Tempat sunyi dipilih karena membantu manusia mengosongkan diri, bukan karena dianggap suci pada dirinya sendiri. Banyak ajaran kapitayan kemudian berasimilasi, menyamar, dan bertahan dalam bentuk budaya. Ia hidup dalam istilah pamali, dalam rasa sungkan berbuat buruk meski tak ada yang melihat, dalam keyakinan bahwa kejahatan sekecil apapun akan kembali pada pelakunya. Semua itu bukan takhayul, melainkan gema dari kesadaran kapitayan yang menekankan hukum sebab akibat moral. Mengapa ajaran ini nyaris hilang dari catatan resmi? Karena sejarah lebih mudah mencatat apa yang tertulis, bukan apa yang dirasakan. Kapitayan tidak meninggalkan kitab tebal, ia meninggalkan cara hidup, dan cara hidup sulit diarsipkan. Namun justru disitulah kekuatannya. Kapitayan tidak mati, ia hanya bersembunyi.
Ia hidup di balik tradisi, di balik laku batin, bahkan di balik kesadaran banyak orang yang hari ini merasa tak perlu banyak bicara tentang Tuhan, tapi takut untuk berbuat curang. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti ajaran Kapitayan secara lebih mendalam. Kita akan masuk ke konsep-konsep kuncinya, bukan sebagai teori. Untuk benar-benar memahami Kapitayan, kita harus berhenti bertanya, apa yang mereka sembah? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, bagaimana cara mereka sadar? Kapitayan bukan sistem keyakinan berbasis objek, melainkan arsitektur batin. Ia bekerja di dalam kesadaran manusia, bukan di altar. Inti ajaran ini berdiri di atas satu prinsip besar. Kehadiran yang maha gaib bersifat mutlak, tak terelakkan, dan tak bisa dimanipulasi. Dalam Kapitayan, yang maha tinggi tidak didekati lewat pemanggilan nama, melainkan lewat pembatasan diri. Semakin sedikit manusia merasa berhak mengklaim, semakin dekat ia dengan kebenaran. Inilah mengapa kesunyian memegang peranan penting. Bukan sunyi secara fisik, tetapi sunyi dari keangkuhan batin. Leluhur Kapitayan memahami bahwa pikiran manusia cenderung menciptakan gambaran, dan setiap gambaran berisiko menjadikan Tuhan sebagai produk imajinasi. Karena itu, mereka memilih jalan ekstrim, meniadakan gambaran sama sekali. Tuhan tidak digambarkan sebagai sosok ayah, raja, cahaya, atau energi. Ia cukup diyakini sebagai ada, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa lokasi. Kesadaran inilah yang melahirkan rasa wedi, takut. Namun takut dalam Kapitayan bukanlah ketakutan primitif. Ia adalah takut eksistensial. Rasa gentar karena menyadari betapa kecil dan rapuhnya manusia di hadapan yang maha absolut. Dari rasa takut inilah lahir tata hidup. Menariknya, rasa takut ini tidak melumpuhkan, tetapi justru mendisiplinkan. Orang Kapitayan tidak memerlukan pengawasan eksternal. Mereka mengawasi diri sendiri. Bahkan ketika sendirian, mereka tetap berhati-hati. Karena bagi mereka, sendirian hanyalah ilusi. Yang Maha menyaksikan selalu hadir. Disinilah muncul konsep pamali. Bukan sekedar larangan budaya, tetapi mekanisme psikologi spiritual. Pamali berfungsi sebagai pagar batin. Ia tidak selalu dijelaskan secara rasional, karena tujuannya bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk menahan nafsu sesaat. Kapitayan memahami bahwa manusia seringkali lebih patuh pada rasa takut batin daripada pada logika panjang. Kapitayan juga tidak memisahkan yang sakral dan yang profan. Hidup itu sendiri adalah wilayah sakral. Cara makan, cara berbicara, cara memandang sesama, semua berada dalam lingkar pengawasan yang gaib. Tidak ada ibadah khusus yang menghapus kesalahan. Yang ada hanyalah konsistensi laku. Untuk menjelaskan ini, bayangkan seseorang yang hidup di bawah kamera pengawas yang tak terlihat. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga agar ia tidak lupa diri. Namun bedanya, dalam Kapitayan, kamera itu bukan di luar, melainkan di dalam kesadaran. Namun di titik ini, muncul pertanyaan penting. Jika Kapitayan begitu menekankan rasa takut dan pengawasan, di mana ruang untuk cinta, ketenangan, dan kebebasan batin? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita ke lapisan ajaran yang lebih dalam. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bahwa di balik rasa takut Kapitayan, tersembunyi sebuah paradoks. Semakin manusia menyadari keterbatasannya, semakin luas kebebasan batinnya. Pada titik tertentu, banyak orang keliru menilai Kapitayan sebagai ajaran yang suram, penuh rasa takut dan menekan kebebasan manusia. Namun, justru disinilah letak paradoksnya. Kapitayan tidak berhenti pada rasa takut. Ia menggunakannya sebagai pintu masuk. Rasa wedi dalam Kapitayan hanyalah fase awal, sebuah guncangan kesadaran agar manusia terlepas dari ilusi dirinya sebagai pusat semesta. Setelah ilusi itu runtuh, muncullah ruang batin yang luas.
ketenangan. Ketika seseorang benar-benar sadar bahwa dirinya diawasi oleh Yang Maha Mengetahui, ia berhenti berpura-pura. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi kepura-puraan moral. Yang tersisa hanyalah kejujuran eksistensial. Disinilah kapitayan mulai terasa membebaskan. Manusia tidak lagi sibuk mengesankan siapapun. Ia tidak mengejar pujian, karena ia sadar pujian manusia fana. Ia juga tidak terlalu takut celaan, karena penilaian sejati bukan milik manusia. Hidup menjadi sederhana, lurus, dan jujur. Salah satu kesalahpahaman besar tentang kapitayan adalah anggapan bahwa ia mengajarkan kepasrahan pasif. Padahal, yang diajarkan adalah kepasrahan aktif. Manusia tetap bekerja, berjuang, dan berpikir, tetapi tanpa ilusi kontrol absolut. Hasil bukan sepenuhnya milik manusia. Tugas manusia adalah laku yang benar, bukan klaim keberhasilan. Kapitayan juga menyimpan pandangan mendalam tentang pengetahuan. Bagi leluhur Nusantara, pengetahuan bukan sekedar akumulasi informasi, melainkan kemampuan menahan diri dari kesimpulan gegabah. Semakin banyak seseorang merasa tahu tentang Tuhan, semakin jauh ia dari kapitayan. Karena kapitayan berdiri di atas pengakuan paling jujur, aku tidak tahu, dan aku tidak berhak tahu sepenuhnya. Menariknya, dari ketidaktahuan inilah lahir kebijaksanaan. Ketika manusia berhenti memaksakan makna, ia mulai membaca tanda-tanda hidup dengan lebih peka. Alam tidak lagi dianggap benda mati, tetapi medan peringatan. Bukan untuk disembah, tetapi untuk dihormati. Gunung, laut, hutan, semuanya bukan ilahi, namun semuanya bisa menjadi pengingat akan Yang Maha Melampaui. Dalam beberapa tradisi lisan, kapitayan juga menolak konsep Tuhan yang bisa dibujuk dengan persembahan. Ini adalah kritik halus terhadap kecenderungan manusia untuk bertransaksi dengan Yang Maha Tinggi. Kapitayan mengajarkan, tidak ada sogokan kosmis. Yang ada hanyalah keselarasan atau pelanggaran terhadap tatanan. Paradoks lainnya adalah soal kebebasan. Kapitayan membatasi manusia dengan kesadaran ilahi, tetapi justru membebaskannya dari ketakutan duniawi. Ketika seseorang takut pada Yang Maha Absolut, ia tidak mudah ditakuti oleh kekuasaan, tekanan sosial, atau ancaman materi. Ia menjadi pribadi yang sulit dikendalikan oleh selain kebenaran. Mungkin inilah sebabnya kapitayan tidak pernah menjadi agama besar dengan institusi kuat. Ia terlalu berbahaya bagi sistem yang ingin mengepiri. Disinilah kapitayan menjadi ajaran yang sering disalahpahami. Dari luar, ia tampak keras, sunyi, bahkan menakutkan. Namun ketika diselami lebih dalam, justru di sanalah tersembunyi paradoks besar. Rasa takut yang melahirkan kebebasan batin. Bagi kesadaran modern, takut sering dianggap musuh spiritualitas. Takut diasosiasikan dengan penindasan, trauma, atau keterbelakangan. Namun kapitayan memandang takut dari sudut yang sama sekali berbeda. Takut bukan emosi negatif, melainkan gerbang kesadaran. Ia adalah alarm batin yang membangunkan manusia dari ilusi keakuan. Dalam kapitayan, yang ditakuti bukan hukuman, bukan neraka, bukan makhluk gaib. Yang ditakuti adalah kesalahan eksistensial, hidup tanpa kesadaran. Hidup seolah-olah manusia adalah pusat segalanya. Takut di sini adalah rasa gentar ketika ego runtuh. Ketika manusia sadar bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa Yang Maha Ada. Dari rasa takut inilah muncul kejujuran batin. Manusia kapitayan tidak sibuk terlihat saleh. Mereka sibuk tidak berani berbuat curang, bahkan dalam pikiran. Karena kapitayan memahami satu hal penting. Perbuatan lahir hanyalah bayangan dari niat batin. Dan batin
tidak bisa berdusta di hadapan Yang Maha Mengetahui. Paradoksnya, ketika manusia berhenti merasa aman dengan egonya sendiri, justru disitulah muncul ketenangan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk pamer, membuktikan diri, atau menguasai orang lain. Hidup dijalani apa adanya, dengan penuh kehati-hatian sekaligus penerimaan. Inilah sebabnya Kapitayan tidak mengenal konsep penyelamatan melalui ritual. Tidak ada jalan pintas, tidak ada simbol yang bisa menggantikan tanggung jawab batin. Setiap orang memikul hubungannya sendiri dengan Yang Maha Gaib. Ini membuat Kapitayan terasa berat, karena ia menuntut kedewasaan spiritual total. Banyak mitos muncul karena kesalahpahaman ini. Kapitayan sering dituduh sebagai ajaran kegelapan, penuh ketakutan, bahkan dianggap nihilistik. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Kapitayan sangat menghargai kehidupan, karena hidup dipandang sebagai amanah kesadaran, bukan sekedar rangkaian peristiwa biologis. Ada juga anggapan bahwa Kapitayan menolak cinta dan kasih. Ini keliru. Kapitayan tidak menolak cinta. Ia hanya tidak mengekspresikannya secara sentimental. Kasih dalam Kapitayan hadir sebagai tidak berani menyakiti, tidak berani mengambil yang bukan haknya, tidak berani merusak keseimbangan. Kasih yang sunyi, tapi konsisten. Menariknya lagi, Kapitayan tidak anti akal. Ia hanya menempatkan akal pada posisinya. Akal dipakai untuk mengatur hidup, tetapi tidak diberi hak untuk mendefinisikan yang maha tinggi. Ketika akal berhenti memaksa, batin menjadi lebih lapang. Di sanalah muncul rasa lega, sebuah ketenangan yang lahir bukan dari kepastian jawaban, melainkan dari penerimaan akan misteri. Dan di titik ini, kita mulai melihat bahwa Kapitayan bukan ajaran masa lalu. Ia sangat relevan hari ini, di zaman ketika manusia terlalu yakin pada pikirannya sendiri, terlalu berani menilai, terlalu cepat merasa benar. Namun pemahaman saja tidak cukup. Pertanyaan terpentingnya adalah, bagaimana kesadaran Kapitayan ini bisa dihidupkan dalam kehidupan modern tanpa harus kembali ke masa lalu? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Bagaimana prinsip Kapitayan dapat menjadi laku praktis, membentuk ketenangan, kejujuran, dan kewaspadaan batin di tengah dunia yang bising. Menghidupkan kesadaran Kapitayan dalam kehidupan sehari-hari. Kapitayan tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal di masa lalu. Ia bukan fosil spiritual yang hanya layak dibahas dalam buku atau diskusi akademik. Justru, kekuatan Kapitayan terletak pada kesederhanaannya. Ia mudah dihidupi, tapi sulit dijalani dengan konsisten. Dan di dunia modern yang penuh kebisingan, kesadaran Kapitayan terasa semakin relevan. Langkah pertama menghidupkan Kapitayan adalah melatih rasa eling. Eling bukan sekedar ingat, tetapi sadar penuh bahwa setiap pikiran, niat, dan tindakan berada dalam pengawasan Yang Maha Mengetahui. Ini bukan latihan paranoia, melainkan latihan kejujuran. Saat kamu hendak berbohong kecil, memotong jalan orang lain, atau mengambil keuntungan diam-diam, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, berani nggak aku melakukan ini kalau tidak ada yang bisa ditipu? Pertanyaan itu adalah praktek Kapitayan. Langkah kedua adalah membangun kewaspadaan batin, bukan ketakutan lahir. Dunia modern mengajarkan manusia untuk takut pada opini orang, kehilangan status, atau ketinggalan tren. Kapitayan membalik orientasi itu. Ia mengajakmu untuk lebih takut pada kerusakan batin sendiri. Ketika rasa takut bergeser ke dalam, tekanan sosial kehilangan cengkeramannya. Kamu jadi lebih tenang, karena standar hidupmu bukan lagi manusia, melainkan kesadaran. Dalam praktik sehari-hari, ini bisa sesederhana menjaga lisan. Tidak semua yang benar harus diucapkan. Tidak semua yang bisa diucapkan perlu dikeluarkan. Kapitayan menghargai keheningan sebagai bentuk kebijaksanaan.
Diam bukan kelemahan, tetapi tanda kendali diri. Di zaman ketika semua orang berlomba bicara, kemampuan menahan diri adalah kekuatan langka. Kapitayan juga mengajarkan kesederhanaan niat. Bekerja bukan semata mengejar pengakuan, tetapi menunaikan tanggung jawab. Menolong bukan untuk dipuji, tetapi karena tidak tega melihat ketidakseimbangan. Ketika niat dibersihkan, hasil, apapun bentuknya, diterima dengan lapang. Ini bukan pasrah tanpa usaha, melainkan usaha tanpa kelekatan berlebihan. Dalam menghadapi masalah hidup, Kapitayan menawarkan sudut pandang yang menenangkan. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Ia alih bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari keadaan ini?" Pertanyaan kedua tidak membuat hidup lebih mudah, tetapi membuat batin lebih kokoh. Kapitayan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia menawarkan kesadaran agar masalah tidak merusak pusat dirimu. Salah satu latihan Kapitayan yang paling sulit adalah berani sendirian secara batin. Bukan kesepian sosial, tetapi keberanian untuk tidak selalu ikut arus. Ketika mayoritas memilih jalan pintas, kamu memilih lurus. Ketika orang lain membenarkan kecurangan kecil, kamu menahan diri. Ini berat, tapi justru disitulah Kapitayan bekerja, membentuk karakter yang tidak mudah goyah oleh situasi. Kapitayan juga bisa dihidupkan melalui hubungan dengan alam. Bukan dengan menyembahnya, tetapi dengan menghormati keteraturannya. Tidak serakah, tidak merusak, tidak semena-mena. Alam diperlakukan sebagai pengingat akan keterbatasan manusia. Saat kamu berdiri di tempat sunyi, bukan untuk mencari pengalaman mistis, tetapi untuk melatih rendah hati. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, Kapitayan mengajak kita memperlambat satu hal, respon batin. Tidak semua stimulus harus ditanggapi. Tidak semua emosi harus diikuti. Menunda reaksi adalah praktik spiritual tingkat tinggi. Di sanalah kesadaran mengambil alih naluri. Jika semua ini terdengar berat, itu karena memang demikian. Kapitayan tidak menawarkan kenyamanan instan. Ia menawarkan kedewasaan, dan kedewasaan selalu menuntut harga. Namun imbalannya nyata. Orang yang hidup dengan kesadaran Kapitayan cenderung lebih tenang, lebih jujur, dan lebih sulit terguncang. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena pusat kesadarannya tidak mudah diseret oleh dunia luar. Dan pada akhirnya, Kapitayan mengajarkan satu hal yang sangat sederhana, namun sangat langka. Berani hidup seolah-olah tidak ada yang bisa disembunyikan. Pada bagian terakhir, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini, bukan sebagai teori, tetapi sebagai cermin. Sebuah penutup yang tidak menawarkan jawaban final, melainkan pertanyaan yang akan terus bergema setelah video ini berakhir. Kapitayan bukanlah ajaran yang meminta kita untuk percaya. Ia tidak datang membawa klaim kebenaran, tidak menawarkan identitas, dan tidak memaksa manusia untuk memilih sisi. Kapitayan justru bekerja seperti cermin. Diam, jujur, dan tak bisa dibohongi. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi membuat kita melihat diri sendiri dengan lebih telanjang. Dari awal hingga akhir, kita melihat bahwa Kapitayan bukan tentang masa lalu, bukan tentang ritual, dan bukan tentang simbol-simbol kuno. Ia adalah tentang kesadaran manusia saat berdiri di hadapan Yang Maha Melampaui, tanpa perantara, tanpa dalih, tanpa topeng. Sebuah kesadaran yang membuat manusia berhenti merasa paling tahu, paling benar, dan paling berhak.
Kapitayan mengingatkan kita bahwa ada jenis spiritualitas yang tidak ribut, tidak dramatis, dan tidak mencari pengikut. Spiritualitas yang bekerja dalam diam, dalam laku kecil sehari-hari. Saat kita memilih jujur meski rugi, memilih menahan diri meski ada kesempatan, memilih lurus meski tak ada yang melihat. Disitulah kapitayan hidup. Ia juga mengajarkan sesuatu yang sering hilang di zaman modern. Rasa malu eksistensial. Malu bukan pada manusia, tetapi malu pada kesadaran sendiri. Malu untuk berbuat curang. Malu untuk menyakiti. Malu untuk hidup sembarangan. Dan dari rasa malu inilah lahir kewibawaan batin. Bukan yang dituntut, tetapi yang terpancar. Mungkin kapitayan memang tidak cocok untuk semua orang. Ia tidak menawarkan kenyamanan. Ia tidak menyediakan pembenaran. Ia justru menuntut kedewasaan. Keberanian untuk hidup tanpa alasan palsu. Tanpa dalih spiritual. Tanpa menyalahkan apapun di luar diri. Namun justru karena itulah kapitayan terasa begitu dekat dengan fitrah manusia. Ia seolah berbisik pelan. Hiduplah dengan sadar, karena hidupmu tidak pernah benar-benar tersembunyi. Dan di titik ini, pertanyaan terakhir bukan lagi tentang kapitayan. Pertanyaannya adalah tentang dirimu sendiri. Jika tidak ada yang melihat, jika tidak ada yang memuji, jika tidak ada yang menghukummu, masihkah kamu berani hidup dengan jujur? Jika iya, mungkin tanpa sadar, kamu sudah memahami kapitayan lebih dalam daripada yang kamu kira. Jika konten seperti ini memberimu ruang untuk berpikir dan menengok ke dalam diri, luangkan waktu untuk menyukai video ini, berbagi pandanganmu di kolom komentar, dan terus menjelajah kebijaksanaan Nusantara yang sunyi namun dalam. Karena kadang, kebenaran tidak datang dengan suara keras. Ia datang dengan kesadaran yang tak bisa dihindari.